Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama ya di mata kuliah statistik dan analisa data ya. Insya Allah pertemuan keempat ya dengan Ibu dengan topik yang akan kita diskusikan hari ini yaitu eh, teori dan distribusi peluang ya atau probabilitas. Nah, ada eh, pepatah ya yang mengatakan orang beruntung adalah orang yang pandai membaca peluang. Nah, ini Ibu rasa memang kenyataannya ya, eh, bahwa orang-orang yang sukses adalah biasanya orang-orang yang eh, tepat dalam membaca peluang atau probabilitas ya. Eh, Biasa kalau orang kita tanya ya, kita beri pertanyaan, ini Anda mengapa seperti ini? Dari jawaban akan keluar kata mungkin karena ini, mungkin karena itu. Nah, mungkin ini sebenarnya adalah bermakna ke tadi peluang ya, kemungkinan ya atau peluang kejadian. Nah, dalam sejarahnya sendiri teori peluang ini ternyata menurut sejarah ya itu dikatakan diuraikan dari permainan judi ya. Jadi ada eh, seorang pembesar ya atau pejabat lah yang namanya Chevalier de Mere. Beliau meminta kepada seorang ahli matematik ya, Blaise Pascal, untuk mengembangkan sebuah teori bagaimana supaya bisa memenangkan kemungkinan lebih banyak dalam permainan judi ya. Itu kejadian di tahun 1600-an. Nah, ternyata kemudian permainan judi itu kan bermain peluang ya. Dengan analisis matematik, sebenarnya analisis statistik, dapat diprediksi kemenangannya. Tingkat kemenangannya bisa di apa namanya dipertinggi atau diperbanyak. Nah, jadi apa peluang itu sebenarnya? Peluang atau probabilitas sebenarnya adalah sebuah bilangan yang terletak di antara 0 dan 1. Nah, ini menarik juga ya. Karena kalau kita ya sebagai orang muslim, bagi yang ada non-muslim di sini, Bu, mohon maaf ya. eh, Dalam Islam itu syahadatain ya, itu adalah rukun Islam yang pertama ya. Itu kan kalimatnya itu la ilaha illallah ya. La ilaha. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Nah, tidak ada Tuhan ini kalau kita lihat ya artinya itu zero ya atau nol. Kemudian di depannya la ilah, tidak ada Tuhan, zero. Illallah, kecuali hanya satu Allah. Hanya satu Tuhan Allah ya. Kalau probabilitas ini dimaknai sebagai sebuah bilangan yang terletak di antara angka 0 dan 1. Kadang-kadang dulu Ibu pernah berpikir ya, kenapa harus ada angka 0? Dia kan nggak ada gitu. Kenapa harus ada angkanya gitu? Karena dia tidak ada. Kenapa nggak mulai langsung dari 1? Jadi kita lihat kan, ketika kita menuliskan angka 10, angka 100, baru bisa ada kalau ada 0 ini. 1 kemudian ditambah 0 di depan, jadi 10. 1 ditambah 2 0 dapat jadi 100. Nah, angka 0 ini kemudian memberikan makna ketika angka satunya sudah ada. Nah, tanpa ada angka 1, iya 0 itu nggak ada makna. Walaupun ditulis banyak-banyak, 0, 0, 0, 0, nggak ada arti dia. Nah, kira-kira itu bayangannya ya. Jadi menarik ya, probabilitas atau statistik juga kita bisa gunakan untuk analogi ke dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Bahwa syahadatain kita yang pertama itu syahadat tauhid itu adalah pertama tidak ada Tuhan dulu. Kemudian baru hanya Allah satu. Nah, kira-kira seperti itu kejadiannya. Nah, di dalam statistik, teorinya teori probabilitas itu adalah sebuah teori tentang bilangan yang terletak di antara 0 dan 1.
dan dia berkaitan dengan suatu event atau kejadian. Ya, makanya tadi, bagaimana kalau Anda seperti ini ditanya, maka kita akan sering terjawab ya, otomatis itu. Mungkin begini, mungkin begitu. Nah, jadi karena kan terhadap sebuah event atau kejadian ya, ketika kita ingin menyatakan bahwa peluangnya begini, sering kita nyatakan dengan kata tadi kemungkinan ya. Oke. Nah, lalu kita lihat di percobaan dan ruang sampel ya. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan terjadinya percobaan atau event tadi atau kejadian ya. Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi ruang sampel tadi adalah kalau kita bilang, kalau kita nyatakan kalau apa namanya, kita di mana kita berada, lingkup kita atau ruang lingkup kita itu adalah ruang sampel ya, di mana kita berada. Kalau ibu sering membayangkan kita kan manusia nih, setiap individu seolah kita punya lingkaran masing-masing. Lingkaran ibu ada lingkup ibu, nanti ada lingkup mahasiswa ibu ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2 sampai seterusnya. Nah, ruang lingkup kita sendiri atau ruang kejadian kehidupan kita ya ruang sampel ya. Himpunan semua kemungkinan terjadinya sesuatu dalam apa namanya kehidupan kita. Nah, nanti kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Event ya. Event itu adalah bagian kecil dari lingkup tadi. Kejadian dengan satu titik sampel disebut dengan kejadian sederhana atau titik sampel. Nah, ini beberapa istilah yang kalau kemudian kita sudah pahami istilah ini menjadi dasar ya dalam kita memaknai teori dan distribusi peluang ke depan. Oke, berarti udah paham ya, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan terjadinya percobaan, atau kalau kita bisa gambarkan dia, kalau ibu tuliskan, katakanlah ibu kasih kotak ya, nah ini ruang sampel. Oke, nah kemudian kejadian ini adalah di dalamnya, kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 ya. Kejadian dengan satu titik sampel disebut dengan kejadian sederhana atau titik sampel. Nanti juga akan ada kejadian yang lebih kompleks ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita lihat ya di gambaran peluang, kejadian yang pasti terjadi. Peluangnya bernilai 1. Sedangkan kejadian yang mustahil terjadi, peluangnya adalah 0. Makanya tadi kenapa harus ada di antara 0 dan di antara 1? Ya, kalau tadi Ibu bawa untuk meningkatkan keimanan kita ya, kalau sebagai muslim, syahadat tauhid kita tadi, la ilah tidak ada Tuhan dulu, mustahil. Tidak ada Tuhan ya. Illallah, hanya Allah satu. Nanti begitu kita belajar sifat-sifat wajib bagi Allah, ada lawannya, sifat yang mustahil bagi Allah ya. Nah, ternyata kejadian yang mustahil terjadi itu peluangnya 0. Sementara kejadian yang pasti terjadi, peluangnya 1. Nah, ini apa namanya definisi yang lebih jelas tentang apa makna peluang tadi ya, bahwa bilangan yang berada di antara 0 dan 1. Nah, 0 ini dianggap sebagai batas bawah, dia mustahil ya. Nah, 1 adalah sudah terjadi, sudah gitu kan, nah, batas atasnya. Nah, peluang adalah di antara 0 dan 1 tadi ya. Nah, sekarang kenapa peluangnya 1/2? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa peluang di antara 0 dan 1 itu 1/2 atau kemudian bisa kita bilang menjadi 50%? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Karena ada 2 benda, jadi ada setengahnya. Bisa terjadi 0 atau 1. Jadi tetap 1/2. Iya. 2 ini adalah dari total kemungkinan tadi. Kemungkinan yang 0 dan event yang 0 dan kemungkinan yang 1. Berarti dia ada 2. Ada 2 kejadian misalnya. Tidak terjadi dan terjadi. Maka di sini ada 2 yang penyebut ini ya.
mustahil itu dianggap sebagai satu peluang, pasti terjadi satu, sehingga totalnya menjadi 1 tambah 1 jadi 2. Nah, sekarang kalau kita mau lihat, bagaimana peluang tidak terjadi? Jadi frekuensi dari tadi eh, kemungkinan tidak terjadi, yaitu 1 dibagi dengan totalnya 2, 1/2. Bagaimana dengan peluang terjadi? Sama ya, tadi ada 1 di peluang untuk terjadi, maka 1 dibagi dengan 2. Jadi total dia 2 kan, 1 tambah 1 jadi 2. Sehingga apabila kejadian gambarannya seperti ini, maka peluang tidak terjadi sebesar 50%, peluang terjadi juga sama sebesar 50%. Karena totalnya itu adalah 100% ya. Oke. Nah, dalam definisi klasik kita lihat kan, jika peristiwa A dapat terjadi ya, ambil pointer dulu ya. Jika peristiwa A dapat terjadi dengan, kita tulislah frekuensi A, cara ya. Kemudian ada sejumlah total N cara yang mutually eksklusif ya, dan memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Maka dapat ditulis peluang terjadinya peristiwa A itu menjadi frekuensi terjadinya A dibagi dengan total N ya, total seluruh total N itu yang dalam ruang sampel tadi, total seluruh kejadian lah bisa kita bilang. Seperti kasus kita tadi, ketika kita melihat peluang tidak terjadi sebagai mustahil dan peluang terjadi sebagai 1 tadi ya, peluang mustahilnya 0, ada 2 di situ total N-nya. Maka begitu kita hitung berapa peluang mustahil, nah, frekuensi mustahil dibagi dengan N. Frekuensi mustahil 1 dibagi dengan totalnya tadi di dalam ruang sampel itu ada 2 kejadian. Tidak mungkin terjadi dan pasti terjadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam definisi klasik, peluang kejadian A adalah frekuensi daripada kejadian A itu atau peristiwa A dibagi dengan total kejadian yang ada di dalam ruang sampel tersebut ya. Nah, kemudian kita bisa melihat definisi frekuensi yang relatifnya ya. Diandaikan sebuah eksperimen dilakukan N kali dan terjadi kejadian A sebanyak FA kali ya. Maka kita bisa menuliskan sekarang dalam bentuk limit karena dia relatif ya. Peluang peristiwa A, P ini adalah peluang atau dia dalam bahasa Inggris tadi probability ya. Itu sama dengan limit daripada N menuju tak hingga dari banyaknya kejadian A ya, frekuensi atau jumlah kejadian A dibagi dengan total kejadian. Boleh dimasukin. Nah, di sini J. Koenig melakukan eksperimen ya, sebanyak 10.000 kali melempar koin. Kita ketahui kalau koin itu kan 2 mukanya. Maka ada 2, kita muka 1 misalnya angka ya, kalau koin, muka yang kedua gambar dia. Nah, kita simpulkan seperti itu. Nah, dilakukan eksperimen melempar 10.000 koin ya. Kita simpulkan muka gambar itu dengan G misalnya ya, koin, kemudian ada A. Jadi kalau kita lempar sebuah koin, sebelah kiri koin gambar, sebelah kanannya itu A, maka di sini secara total ada 2 ya, ada 2 kejadian. Bisa muncul gambar, bisa muncul angka. Nah, ketika dilempar 10.000 kali ini, nah diperoleh hasil itu 5.000 nih ya, 5.067 kali itu muncul gambar. Itu dari eksperimen. Nah, Ibu pernah ya di tahun yang lalu, nanti kita lihat kalau memungkinkan di kita, Ibu tugasin nih mahasiswa, masing-masing melakukan eksperimen lempar koin 50 kali. Catat masing-masing. Kejadian mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain akan berbeda. Tapi nanti kita bisa ambil rata-rata. Apakah kemudian temuan kita atau eksperimen yang kita lakukan bisa menyerupai hasil yang ditemukan oleh J. Koenig ya. Nah, ini kalau kita lihat dari 10.000 ya,
5.067 kita bagi 10.000. Mendekati ke 50%. Nah, inilah kemudian lahir definisi frekuensi relatifnya. Bahwa peluang kejadian A itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari frekuensi terjadinya peristiwa A dibagi dengan total kejadiannya. Nah, di kasus ini total kejadiannya adalah 10.000. Nah, ini hasil eksperimennya, hasil hitungannya muncul G. Otomatis munculnya A adalah 10.000 dikurang 5.067 ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita hitung, maka peluang kejadian A itu adalah ya mendekati ke 50% tadi ya. Dari kalau ada 2 kejadian maka PA-nya itu adalah 1/2 atau 50%. Nah, kita sudah tahu tadi definisi klasik dan juga ada melihat bagaimana kalau melihat secara definisi frekuensi relatif ya. Ada juga definisi subjektif atau intuitif dari sebuah teori peluang. Nah, bagaimana dengan definisi subjektif? Kita tahu kalau subjektif adalah tergantung kepada pendapat orang. Misalnya ibu yang memberikan penilaian ya atau mengestimasi peluang. Subjektif maksudnya adalah bahwa kemungkinannya adalah berdasarkan pendapat atau berdasarkan perasaan. Nah, kapan definisi subjektif ini berfungsi ya? Definisi subjektif ini berfungsi ada syaratnya. Apa syaratnya? Menggunakan expert judgment. Maksud menggunakan expert judgment ini adalah bahwa orang yang memberikan penilaian atau subjek itu adalah harus expert atau ahli. Nah, nggak boleh sembarangan orang. Dia ada pengetahuan. Dan kemudian kapan metode ini harus digunakan? Ketika tidak mungkin diuji coba. Apa contoh peristiwanya ya? Misalnya kita mau ada event nih, Piala Dunia. Bagaimana meramal pemenangnya? Nggak mungkin dengan lempar koin tadi. Nggak mungkin dengan metode lain. Maka kita perlu menggunakan expert judgment. Dan biasanya, kalau betul-betul expert ya, mendekati kebenaran juga, mendekati hasil. Kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi? Karena expert ini menggunakan berbagai background berdasarkan pengetahuan ya. Misalnya dia paham benar susunan pemain. Dia tahu keunggulan kelebihan pemain. Bahkan mungkin dia juga melihat kejadian baru-baru yang terjadi dengan anggota tim pemain tersebut. Sehingga dia bisa mengestimasi akan kejadiannya seperti ini. Jadi digunakan ya. Jadi peluang terjadinya A dari peristiwa A itu adalah berdasarkan derajat keyakinan atau tadi intuitif dari sang expert. Seperti itu ya. Jadi ada yang tidak mungkin diuji coba, maka kemudian menggunakan definisi yang expert judgment. Oke. Jadi statistik ini sangat manusiawi ya. Tidak hanya harus asal bisa dihitung. Nah, bukan hanya bisa dihitung. Ternyata statistik juga ada teori subjektif atau intuitif untuk menentukan atau meramal sebuah kejadian ya, yang peluangnya juga terbukti mendekati kebenaran ya. Ini kita lihat di contoh klasik tadi, definisi klasik. Jumlah murid kelas 9, misalnya 40 orang, terdiri dari 15 putri dan 25 putra, akan dipilih seorang murid secara acak. Berapa peluang terpilihnya murid putri? Maka kita ingat tadi bahwa ruang sampelnya ada 40 orang. Jadi NS 40. Maka peluang untuk terpilihnya satu orang murid putri itu adalah frekuensi atau jumlah murid putri dibagi dengan 40. Di sini murid putrinya kan 15. 15 per 40 sama dengan 3/8. Boleh kita persenkan. 3/8 kali 100%, nanti dapat berapa? Oke. Begitu sebaliknya, kalau pertanyaannya berapa peluang terpilihnya murid putra, maka peluang murid putra adalah jumlah murid putra 25 dibagi 40. Seperti itu.
Kemudian contoh berikutnya dalam permainan dadu ya. Nah, dalam permainan dadu disepakati dulu misalnya bahwa kita akan menang jika keluar angka 1 atau 2. Sementara kalau keluar angka yang lain, kita kalah. Nah, berapa peluang kita menang dan peluang kita kalah? Otomatis kita tahu dulu ini. Ruang sampelnya itu adalah mata dadu, jumlah mata dadu. Itu ada berapa mata dadu? Ada yang tahu? 6, Bu. 6. 6. Nah, ruang sampelnya 6. Jadi, sekarang kita hanya menang kalau keluar angka 1 dan 2. Masing-masing kan dia ada 1 kali 1 dan 1 kali 2. Sehingga kita punya 2 kemungkinan. Keluar angka 1 kejadian 1, keluar angka 2 kejadian 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita akan ada 2 kemungkinan menang. Ya kan? Kalau keluar ini, maka peluang menang kita adalah 2/6. Sebaliknya, peluang kita kalah adalah 4/6. Jadi ini matematik ya, pakai definisi klasik. Kemudian kita juga bisa melihat tadi dari 2 percobaan. Contohnya misalnya, bila 2 uang logam identik dilempar. Jadi ada 2 koin yang dilempar. Maka tentukan peluang munculnya kedua-duanya gambar. Jadi istilahnya kita mau lihat peluang kedua-duanya gambar. Jadi kita bisa matrikskan dulu di kasus ini. Ini katalah matrik untuk koin yang 1, ini matrik untuk koin yang 2, kita gabung ya. Ada gambar dan angka. Jadi kita lihat nih, peluang muncul gambar dan gambar, muncul gambar angka, muncul angka gambar, dan muncul angka-angka. Nampak di sini bahwa ada 4, total ruang sampelnya ada 4 kejadian. Kedua-duanya gambar, salah satunya gambar dan angka bisa muncul 2 kali, kedua-duanya angka 1 kali. Nah, maka mudah sekali kita tentukan peluang munculnya kedua-dua gambar yang ini 1 cuman kan, 1/4. Nah, jadi untuk menghitung kita harus imajinasikan atau imajiner dulu case-nya bagaimana. Ada di kasus yang sebelumnya kita nggak perlu mematrikkan ya kan, karena kejadiannya dari 1 dadu bukan dari 2 dadu. Tapi begitu ada 2 atau 3 dadu, maka kita perlu menggambarkan dulu berapa peluang atau menentukan berapa ruang sampelnya. Kemudian berapa frekuensi kejadian yang mau kita hitung peluangnya ya. Oke, jadi tapi rumusnya diingat yang tadi, bahwa rumusnya adalah P ya, dari sebuah kejadian A, itu sama dengan yang klasik, F, frekuensi dari kejadian A, dibagi dengan total kejadian yang mungkin ya, itu dasar rumus yang dipakai. Nah, kita lihat ini yang lebih kompleks lagi, di 2 percobaan juga, 2 dadu bersisi 6, identik dilempar. Maka tentukan peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 6. Artinya apa? Ketika muncul angka dadu itu, berapa angkanya dijumlahin? Kapan total penjumlahannya 6? Maka kita lihat kombinasi 6 itu adalah apabila keluar 5 dan 1, karena 5 tambah 1, 6. Apabila keluar 4 dan 2, 4 tambah 2 juga 6. Apabila keluar 3 dan 3, ya kan? Apabila keluar 2 dan 4. Dan apabila keluar 1 dan 5. Kenapa nggak ada yang keluar 6? Karena dilempar 2. Karena kalau keluar 6, yang satunya 6, udah lebih di atas 6, ya kan? Jadi nggak masuk. Nah, jadi ini kita lihat. Sama kasus seperti tadi, kita perlu matrikkan dulu. Ini angka mata dadunya. Begitu kita matrikkan, ini peluang keluar yang 1 dan 1, 1 dan 2. Nah, kita ceklah, kapan nih keluar yang jumlahnya 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali. Nah, totalnya, total ruang sampel, mudah ya. Karena dia ada 6 kolom, 6 baris. Berarti totalnya ada 6 kali 6 sama dengan 36. Maka peluang kita udah tahu sekarang ya, jumlah total mata dadu berjumlah 6 itu ada 5 kali. Maka FA-nya itu ada 5.
peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu berjumlah 6 itu adalah 5/36. Jadi setelah kita imajinasikan, menjadi mudah kan? Menjadi ini simpel kali, nggak sulit. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ibu berharap yang diperhatikan metode atau cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya kita berharap solusi atau jawaban yang kita dapatkan itu adalah yang mendekati kebenaran. Nah, tadi kalau di satu titik namanya kan peristiwa sederhana ya, atau kejadian sederhana. Nah, lawannya ada peristiwa majemuk atau compound events. Nah, dari compound event pun kita bisa melihat probabilitas. Nah, di sini kemudian kita ketemukan namanya probabilitas bersyarat atau conditional probability. Ini bahasa Inggrisnya diingat ya, sekalian belajar bahasa Inggris. Nah, apa itu probabilitas bersyarat? Yaitu probabilitas dari peristiwa yang akan terjadi jika peristiwa lainnya sudah terjadi. Jadi kita mensyaratkan ya kejadian. Ini banyak seperti kalian pilih mata kuliah. Boleh pilih mata kuliah mesin peralatan 2 kalau sudah lulus mesin peralatan 1 misalnya. Itu syarat, ya conditional seperti itu. Nanti kalau kita merancang pemrograman pakai if, apabila. If itu syarat. Kalau sudah begini baru boleh begini gitu kan. Nah, pada kejadian ini peristiwanya tidak saling bebas. Nah, kalau kita gambarkan dia ada interseksi atau irisan. Ini contohnya ya, probabilitas kejadian A, ada probabilitas kejadian B. Dia beriris. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa menulis ya, peluang terjadinya A setelah terjadi B adalah kan sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, ini rumusannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kapan kejadian A kapan terjadi ya atau berapa banyak peluang A terjadi kalau B sudah terjadi itu sama dengan peluang dari A irisan B dibagi dengan peluang B. Ini kita gambarkan seperti ini. Isi kotak belum membuat apa-apa ntar boleh. Sebenarnya mau isi inti. Pizzanya aja taruh di kotak merah. Ini. Ya. Kotak pizzanya aja. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ada juga di kondisi probabilitas peristiwa majemuk, tapi peristiwanya saling bebas. Kalau yang sebelumnya tadi kan tidak saling bebas. Di sini saling bebas atau disebut dengan independen atau tidak tergantung ya kan. Di mana terjadinya peristiwa A tidak memengaruhi probabilitas peristiwa B, tidak dipersyaratkan. Nah, maka dia lebih simpel, di mana peluang terjadinya A tanpa harus terjadinya B adalah peluang A itu sendiri, peluang kejadian A. Sebaliknya, peluang terjadinya B tanpa dipengaruhi oleh kejadian A itu adalah peluang kejadian B itu sendiri. Kalau tadi dia conditional, yang sebelumnya di slide sebelumnya, di mana kita harus melihat berapa peluang A yang beririsan dengan B dibagi dengan B sebagai syarat ya. Oke. Nah, kemudian ada peristiwa yang saling menyediakan atau namanya mutually exclusive. Apa saling menyediakan ini? Maknanya adalah bahwa terjadinya peristiwa A itu akan mencegah terjadinya peristiwa B. Nah, ini kita juga bisa menghitung. Oke, kita lihat di sini ya. Peluang kejadian A dan B ya, jumlahnya ya, itu sama dengan peluang A yang beririsan dengan B. Misalkan di sini sama dengan 0 ya. Maka peluang A terhadap B ya dalam kondisi yang
mutually eksklusif ya, di mana terjadinya peristiwa A akan mencegah terjadinya peristiwa B itu adalah 0 ya. Sebaliknya, sama halnya peluang kejadian B ya, yang meniadakan kejadian A juga sama dengan 0. Ini dilihat dari kalau peluang A ditambah B, di mana ditulis dengan, dapat ditulis ya, peluang A dan B dapat ditulis dengan peluang A beririsan dengan B. Yang nampak di gambar yang sebelumnya di sini. Nih, peluang A beriris B gambarannya seperti ini. Berarti dia di dalam. A-nya masuk total ke dalam B ya. Maka akan kejadian seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya hukum perkalian atau multiplication law. Karena kan operasi matematika itu ya nambah, kurang, kali, bagi ya. Nah, kita sekarang bagaimana hukum perkalian untuk melihat peluang terjadinya peristiwa ya. Nah, peristiwa saling bebas, katakanlah peluang kejadian A dan B dan C. Kita bisa tulis, dan ini selalu diganti dengan irisan ya. Peluang A beriris B beriris C, itu sama dengan, karena dia saling bebas tadi, peluang A dikali dengan peluang B dikali dengan peluang C. Atau ini notasi umum yang biasa dituliskan bahwa peluang ya, dari sejumlah kejadian ya, A yang beririsan ya, dari I sampai N, itu sama dengan perkalian ya, dari peluang AI itu, di mana I sama dengan 1 sampai N. Jadi kalau kita tadi ada A, B, C, berarti ini dianggap sebagai misalnya 1 ya, ini kejadian kedua, ini kejadian ketiga. Jadi dia diperkalikan ya, atau multiplication. Pada peristiwa yang tidak saling bebas, akan berbeda pernyataannya ya. Bagaimana peluang A dan B? Nah, pada tidak saling bebas, misalnya, boleh jadi kemungkinannya peluang ya, A terhadap B dikali dengan B. Atau peluang B terhadap A dikali dengan peluang A. Jadi, di sini kita baca kalau tulisannya peluang A terhadap B sebagai probabilitas bersyarat terjadinya A setelah B terjadi. Kalau dia tidak saling bebas ya. Probabilitas terjadinya A terhadap B setelah B terjadi dikali dengan peluang B itu sendiri ya. Sebaliknya kalau probabilitas B setelah terjadinya A itu dikali dengan probabilitas A. Jadi hukumnya seperti itu untuk peluang A dan B pada peristiwa yang tidak saling bebas. Ini mungkin kalau ditulis di satu lembar ya, baru agak terasa perbedaannya. Kalau saling bebas langsung aja dikali. Kalau pada tidak saling bebas maka dilihat dulu kalau dia peluang terjadinya A terhadap B dikali dengan peluang B. Sebaliknya ya, kalau peluang B ya setelah terjadinya A dikali dengan peluang A. Selain hukum penjumlahan, hukum perkalian tadi kita juga ada hukum penjumlahan atau addition law ya. Di sini pertama kita lihat di peristiwa sederhana ya. Dan di sini menggunakan U atau union ya, atau gabung. Kalau tadi U terbalik ya, atau N itu gabungan ya, dan. Nah, U atau union atau gabung ini dibaca dengan atau ya. Jadi peluang kejadian A atau B. Ini A, U, B ya. Itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang dengan peluang A beriris B atau A dan B. Seperti itu.
Nah, untuk peristiwa yang mutually eksklusif tadi, kita sudah tahu bahwa peluang A dan B sama dengan 0. Karena tadi saling meniadakan, ya. Maka peristiwa majemuk, contohnya misalnya ya, kita mau lihat peluang A atau B atau C. Ada 3 kejadian. Itu akan menjadi peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C, dikurang dengan peluang A dan B, dikurang dengan peluang A dan C, dikurang dengan peluang B dan C. Dia ada 3 kombinasi. Ditambah dengan peluang A dan B dan C. Oke, kemudian ada yang namanya formulasi Bayes, ya, di mana Bayes ini adalah seorang ahli matematik, ya, kemudian menemukan teori peluang, ya, kemudian disebut dengan teori Bayes, ya. Dia mengembangkan teori untuk menghitung probabilitas bersyarat, ya. Bagaimana teori Bayes? Nah, teori Bayes kita bisa gambarkan seperti gambar ini, ya. Ada ruang sampel kotak kuning, ya. Ada ruang sampel kotak kuning dan kemudian di dalamnya ada kejadian A. Di mana kejadian A berada di dalam kejadian B lah bisa kita bilang, ya. Lalu kita bisa parsialkan atau pecahkan, ya. Sini kita lihat ada pecahan, ya. Nah, setiap irisan ini kita bisa berikan nama. Oh, ada apa namanya? Karena dia yang kuning ini B, B-nya udah pecah jadi 4. Kita bisa berikan ke 4. Kode B1, B2, B3, B4. Sementara yang blue, yang bulat di dalam adalah tadi kejadian A. Maka bisa kita lihat di sini, kita akan ketemu irisan. Apa irisannya? A dan B2. Kemudian ada A dan B4, A dan B3, A dan B1. Seperti itu. Kita nggak perlu istilahkan A1, A2, A3, ya. Karena langsung A beriris dengan B4. Nah, jadi nggak akan ketukar dengan A yang beriris dengan B2. Nah, bagaimana Bayes menuliskan teorinya, ya? Bayes menuliskan peluang, ya, kejadian B ke I terhadap A, ya, apabila A sudah terjadi, ya. B ke I. I kita tadi 1 sampai 4, ya. Bisa kita tulis I sama dengan 1 sampai 4. Nah, jadi peluang kejadian BI terhadap A itu adalah peluang BI dan A atau BI beririsan dengan A dibagi dengan peluang A. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa menuliskan peluang BI beriris dengan A menjadi alternatif pertama seperti ini. Peluang BI dikali dengan peluang A apabila BI-nya sudah terjadi. Jadi, PBI dikali dengan PA terhadap BI, ya. Ingat tadi, ya, kalau PA terhadap BI, maka yang dikali dengan peluang yang terhadap yang bersyaratnya, ya, PBI. Nah, di bawah kita bisa rubah peluang A itu sendiri adalah sigma J sama dengan 1 sampai N dari peluang BJ beriris dengan A. Atau BJ dan A, ya. Nah, pernyataan ini bisa kita perpanjang lagi menjadi sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari P peluang BJ dikali dengan peluang A apabila BJ-nya sudah terjadi. Nah, kemudian Bayes menyatakan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dari peluang BI itu sama dengan 1. Karena ini keseluruhannya kan 1. Seperti itu, ya. Nah, ada juga istilah yang disebut dengan pohon probabilitas, ya.
pohon probabilitas ini juga membantu kita untuk melihat bagaimana ya kemudian peluang ya. Katakanlah misalnya ada kejadian A dengan dua bagian dipecah menjadi dua, A1 dan A2. Maka peluang kejadian A1 kita tulis dengan P A1. Peluang terjadinya kejadian A2 bisa kita tulis dengan P A2. Nah, lalu kita punya apa namanya? Kejadian B. Di sini ada 3 macam B-nya, B1 sampai B3. Nah, berarti di sini kita bisa apa namanya? Narasikan ada kejadian A nih. Setelah kejadian A akan ada kejadian B. Kejadian B-nya ada 3 macam. Nah, kejadian B 3 macam ini juga terjadi setelah kejadian A yang kedua. Saya kira seperti itu kan? Maka kita lihat penulisannya ada di sini. Peluang kejadian B itu apa? B ini kan terjadi setelah A. Maka kita akan nulis peluang B1 terhadap A1. Maknanya ini adalah peluang terjadinya B setelah A1 terjadi. Maka di sini kita lihat dia menjadi peluang A1 beriris dengan B1. Nah, pohon probabilitas ini membantu kita untuk menuliskan apa namanya persamaan peluang, juga membantu kita tadi untuk memantapkan imajinasi kita. Bagaimana ya kita bacanya ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih kejadian B2 di sini. Bagaimana peluang kejadian B2? Oh, harus A1-nya terjadi. Maka ditulis dengan PB2 setelah A1 terjadi. Atau P A1 beriris dengan B2. Seterusnya ya sama ya. Nah, bagaimana yang di sini? Oh, di sini B1-nya setelah A2 terjadi, maka dia menjadi P peluang B1 setelah A2 terjadi. Di sini menjadi peluang A2 yang beriris dengan B1. Nah, jadi pohon probabilitas ini juga penting kadang-kadang waktu kita mau apa namanya? Mendapatkan dulu, memantapkan dulu analisis ya. Dia membantu kita untuk melihat siapa di belakang siapa ya. Apa yang di depannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian faktor yang dibutuhkan juga di dalam analisis peluang itu adalah analisis kombinatorial namanya ya. Di sini kita akan ada istilah permutasi, yang mana kalau permutasi memperhatikan urutan susunan, dan ada istilahnya kombinasi. Kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan penyusunan. Bisa kita lihat di sini nilai permutasi N terhadap R itu adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial ya. Jadi katakanlah misalnya nanti ada 10 ya peluang sampelnya. Berapa peluang misalnya 5 gitu kan. Kita bisa hitung dia menjadi 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 5 menjadi 5 faktorial. Maka permutasi dari 5 dari 10 adalah dapat kita hitung. Bagaimana dengan kombinasi? Nah, kombinasi tanpa memperhatikan urutan penyusunan. Maka rumusnya berbeda. Kombinasi R terhadap N adalah permutasi R terhadap N dibagi dengan R faktorial. Jadi di sini kita lihat ada perubahan rumusnya, di mana dikombinasi dibagi lagi dengan R faktorial ya. Dulu kita kan belajar di matematika menghitung bilangan faktor. Nah, salah satu penggunaannya adalah di analisis kombinatorial. Kita lihat di contoh soal latihan ya. Sebuah perusahaan komputer melengkapi produk terbarunya dengan program siap pakai ya. Jika dihitung dari seluruh produk tersebut, 60% dilengkapi dengan word processor, 40% dengan spreadsheet,
dan 30% dengan kedua program. Misalkan ya, seseorang membeli komputer dan didefinisikan A adalah komputer yang dilengkapi dengan word processor, B adalah komputer yang dilengkapi dengan spreadsheet. Hitunglah probabilitas P A apabila B gitu kan. Sudah terjadi ya. Jadi bagaimana peluang kita beli komputer yang dilengkapi dengan prosesor terhadap komputer yang dilengkapi dengan spreadsheet. Jadi sebelum kita notasikan, dia memang sulit. Nah, kalau berdasarkan cerita ini, setelah kita notasikan, kita lihat karena kita sudah ada simbol ya, maka perlu sekali notasi. Nah, kita lihat sekarang, kita bisa menulis peluang. Nah, peluang komputer dilengkapi dengan word processor 60%, ya kan? Sesuai dengan di sini tadi. 60% dilengkapi word processor, 40% dengan spreadsheet, 30% dengan kedua-duanya. Ini kalau kita totalkan langsung kan nggak 100%. Jadi kita harus menggambarkan ya. Jadi kita di sini peluang komputer yang dilengkapi dengan word processor 60%. Atau bisa kita desimalkan menjadi 0,6. Peluang komputer yang dilengkapi dengan spreadsheet ada 40%. Atau kita desimalkan menjadi 0,4. Bagaimana peluang komputer yang dilengkapi oleh kedua-duanya? Bisa kita tulis dengan peluang A beriris B atau A dan B. Itu diketahui di soal 30% atau 0,3. Nah, maka kita punya rumus kan? Bahwa peluang A apabila B sudah terjadi ya, misalnya kan, adalah peluang A beriris B dibagi dengan peluang B. Kita masukkan aja rumusnya. Oh, kalau yang ditanya peluang A terhadap B tadi. Oke, peluang kita beli komputer yang dilengkapi word processor terhadap ya komputer yang dilengkapi dengan worksheet adalah peluang komputer beriris ya. Komputer yang menggunakan kedua-duanya, istilahnya kan, dibagi dengan peluang komputer yang menggunakan spreadsheet saja. Nah, ini lihat rumus yang ini. Peluang komputer yang menggunakan word processor terhadap yang spreadsheet saja adalah peluang dari total ya yang menggunakan atau yang beriris. Komputer yang menggunakan kedua-duanya dibagi dengan peluang komputer yang menggunakan spreadsheet saja. Tinggal kita masukkan lah karena kita udah tahu. Oh, di kasus ini adalah 0,3 dibagi dengan 0,4. Dapatlah 75%. Begitu sebaliknya. Kalau di sini dibalik soalnya. Bagaimana kalau probabilitas komputer yang dilengkapi dengan spreadsheet? PB terhadap A. Kita bisa balik di sini. Ibu bantu juga penyelesaiannya ya, walaupun nggak ditanya di soal. Kalian pakai rumus yang ini. Kebalikannya ya, 0,3 dibagi dengan 0,6. Dapat di 50%. Kenapa peluang A lebih tinggi dari peluang B? Peluang kita beli komputer yang menggunakan word processor lebih tinggi dari peluang komputer yang menggunakan spreadsheet. Ada yang bisa jawab? Kenapa peluangnya lebih tinggi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Abelia hadir? Abelia hadir? Kenapa Abel?
Abdul Kapur? Abdul bisa? Karena tadi memang lebih banyak kan komputer yang diberi word processor kan 60%. Otomatis dia sinkron. Nggak mungkin dong peluang yang lebih banyak itu lebih rendah, ya? Masuk logika ya? Ini kan lebih banyak. Jadi dia mesti lebih besar peluangnya. Ya. Ibu dulu waktu lulus SMA kan, nggak tahu mau pilih apa kuliahnya. Jadi bawa pulang buku panduan prodi-prodi ya, dibaca sama Abu ya. Itulah ternyata Abu lihat di situ ada jurusan baru dibuka. Ada teknik pertanian, teknologi hasil pertanian, teknik elektro, teknik arsitek ya. Apa lagi ya yang dibuka baru. Nah, jadi kemudian beliau bilang pilih teknik pertanian karena jurusan baru dibuka jadi mahasiswa angkatan pertama berpeluang jadi dosen. Tapi ada syarat lah harus IPK-nya bagus. Nah, itu nasihat orang tua ibu kan, itu membaca peluang lebih besar. Tapi kalau ibu misalnya masuk ke memang teknik sipil, alumninya kan udah banyak. Begitu perekrutan dosen, peluangnya akan lebih rendah, lebih sedikit. Karena pesaingnya lebih banyak. Tapi karena ibu jadi angkatan pertama, pesaingnya lebih sedikit. Kayak gitu kan? Peluang ibu jadi lebih banyak. Nah, kita sekarang tadi mau sukses harus bisa baca peluang. Jadi tahu kita memilih yang peluang kita lebih besar. Jangan kita ambil juga yang peluang lebih kecil. Karena tadi trennya kalian ikut-ikutan, maunya rame-rame. Sebenarnya kita masuk ke yang banyak-banyak orang ambil, ya pesaingnya banyak, peluang kita sedikit. Harusnya kita jadi orang yang berani, ngambil sesuatu yang orang lain nggak ambil. Malah waktu saya pilih teknik pertanian, teman-teman yang bersaing di sekolah ya, sama-sama di kelas inti, nggak ada yang masuk ke teknik pertanian. Mereka masuk teknik sipil, masuknya ke jurusan lain yang sudah terkenal ya sebelumnya, seperti itu ya. Seperti dan kalau ibu nggak salah, eh, ibu termasuk yang langsung paling cepat bekerja ya, karena begitu lulus seperti estimasi Abu, itu ibu langsung lulus jadi dosen 2 bulan setelah wisuda, langsung lulus jadi dosen ibu lulus 2002 ya S1, lulus dosen juga 2002 di tahun yang sama. Nah, jadi tadi peluang, ya mudah-mudahan belajar statistik ini juga membuat kalian jadi eh, lebih strategis, lebih cerdas ya, tahu menyikapi peluang dan kita ambil yang peluang besar untuk kita atau menguntungkan untuk kita seperti itu. Oke, kemudian ini ada di latihan 2-nya, suatu daftar memuat 10 rencana investasi, di mana setiap anggota komisaris diminta memberikan ranking terhadap 5 rencana investasi. Ada berapa cara ranking dari 10 rencana investasi kalau diambil 5 setiap kali? Nah, kira-kira itu bahasa pertanyaan. Kalau Nah, kita buat terus diketahui. Total rencana atau ruang sampelnya 10, N 10. Terus 5 rencana yang mau dipilih ya, R. Jadi kita bisa hitung nih, permutasi R terhadap N atau kombinasi N terhadap R. Ada rumusnya. Rumusnya tadi permutasi R terhadap N adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Jadi kalau 10, dia 10 faktorial ya. Bagaimana mencari 10 faktorial? 10 kali kali 9, kali 8 kali ya. 8, Ya. kali 7. Di kombinasi nambah nih. Nambah dibagi dengan, atau langsung aja permutasi dibagi lagi dengan R faktorial. Nanti kan udah dapat permutasi R terhadap N berapa. Langsung aja diisi di sini. Dibagi lagi dengan R faktorial untuk dapatkan C. Nah, apa beda kombinasi dengan permutasi? Nah, pada kombinasi, dia pada yang apa namanya?
kombinasi pada kombinasi A, B, C, D, E dianggap sama dengan apa namanya B, A, C, D. Pada permutasi enggak, makanya dia lebih banyak. Padahal kalau jadi memperhatikan susunan ya. Kalau kombinasi nggak memperhatikan susunan. Apa namanya? Kita akan menggunakan yang kombinasi rumusnya. Karena kalau di apa namanya dibilang kita usulkan A B C D E atau B A C D E sama aja kan? Ya gitu. Nah, pada permutasi dia dianggap tidak sama sehingga dia kon A B C D E di kon 1, B A C D E di kon 1 jadi ada 2. Dianggap jadi ada 2 kejadian gitu kan? Pada kombinasi yang C kombinatorial dia dianggap sama. Jadi dia satu aja A B C D E. Oke. Nah, ini hasil hitungnya. Udah ada di sini. Nanti boleh dicek. Cek cross. Peluang apa namanya permutasi itu ada 30.240. Banyak sekali ya. Kombinasi ada 252. Karena tadi dia apa namanya tidak memperdulikan susunan ya. Kalau angkanya sama dianggap 1. Jadi 252. Nah, ini ada rumus Excel Ibu kasih. Jadi nanti kalau kalian buat kolom N, kolom R, terus untuk cari permutasi yang ini nggak perlu panjang-panjang. 10 dikali 9 dikali cukup ketik sama dengan permut, terus kolom N di sini Ibu taruh N di A10, R di B10 ya. Jadi maka A10 titik koma B10 enter, keluarlah nih angkanya. Kalau cari kombinasi, kombin A10 titik koma B10 tadi ya, enter, dapat nilainya 252. Kalau kalian isi di sel A10 10 dan di sel B10 5 ya. Dan nanti boleh dicoba praktekkan. Insya Allah kalau Ibu udah siapin nanti apa namanya Excel-nya juga Ibu upload di e-learning ya. Tapi hari ini belum siap. Nah, dalam analisa data nanti kita akan ada ya yang namanya menguji hipotesis. Kita uji hipotesis. Kita kan mau buat penelitian nih. Jadi langkah awal kan identifikasi masalah, merumuskan masalah ya. Merumuskan tujuan penelitian. Ada hipotesis biasanya. Apa hipotesis? Jawaban atau dugaan sementara kita terhadap case itu. Nah, kalau penelitian kita ada hipotesis, maka waktu analisa data biasanya kita akan menguji hipotesis tersebut. Nah, lagi-lagi ternyata menguji hipotesis adalah sebenarnya melihat peluang. Peluang apa? Terima atau tolak H0. Karena yang diuji selalu hipotesis 0. Jadi, terima atau tolak? 2 kemungkinan. Peluang. Jadi kita nggak lepas dari peluang tadi. Dasar ya. Misalnya base pemikiran itu peluang. Kayak tadi, Ibu mulai syahadat tauhid dulu. Ternyata kan dari dasar peluang gitu kan. Antara 0 dan 1. Kemudian apa namanya 0 itu kemudian menjadi bernilai kalau sudah ada 1. Makanya dikatakan kalau kita tidak beriman, ya, ateis nih ya, tidak beriman, kita buat baik, kita ibadah, kita apa, kita tolong orang, itu nggak ada nilainya, kira seperti itu. Kenapa? Karena seperti kalian letakkan 0, 0, 0, 0, 0, nggak ada arti dia. Anggaplah setiap kita punya prestasi ada 1 0. Tabunglah 0 tuh. 0. Udah bantu orang kemarin. Udah apa namanya? Membuang sampah pada tempatnya dan memilah-milah sampah. Tidak ada arti. Tapi dengan ada iman, percaya kepada Allah, kita sudah ada 1. Menjadi ada nilainya nih. Udah 100.000. Nah, kira-kira seperti itu ya. Maka dikatakan penting sekali beriman karena dengan imanlah kemudian semua bernilai. Semua ada value. 0 tanpa 1 di depannya, dari belakangnya. Nah, jadi 0 kalau begini kita tulis. Tapi 1 di sini.
dia tidak punya arti. 0 yang di belakang 1. Tapi kalau sudah di depan 1, dia baru berarti. Ya, itu kira-kira bayangannya. Nah, ternyata lagi-lagi menguji hipotesis adalah melihat peluang antara kita menerima atau menolak H0. Seperti itu. Nah, kriteria peluang dalam SPSS disebut dengan p-value. P tadi dari probability. Jadi kebetulan ya, bahasa Indonesia peluang, P juga bahasa Inggris probability. Tapi kenapa kemudian SPSS menggunakan P dari probability-nya? Nilai peluang, p-value. Value adalah nilai tadi. Yaitu disebut dengan tingkat signifikansi. Atau tingkat kepentingan ya. Nah, distribusi data sendiri ini dapat berupa distribusi normal, distribusi F, distribusi T student, dan lain-lain ya. Misal, ditulis p-value 0,05. Apa artinya? Artinya adalah bahwa terdapat kemungkinan kita salah sebesar 5%. Karena 0,05 ini adalah 5%. Kepenting kali kita tahu arti dari p-value. Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilakan ya, bisa langsung ya. Coba kita lihat sekarang fungsi probabilitas matriks dadu ya. Jumlah seluruh fungsi probabilitasnya adalah 1 atau 100%. Nah, fungsi probabilitas tidak boleh negatif, ini syarat ya, atau asumsi. Kita akan lihat probability density function yang pertama yang disingkat dengan PDF, atau fungsi probability density ya. Nah, jika X adalah variabel acak diskrit yang menyatakan jumlah mata dadu yang mungkin muncul, ya, maka X adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa? Karena paling kecil itu 2. Kan jumlah mata dadu yang mungkin muncul. Jadi lempar dadu 1, lempar dadu 2. Apa angka yang muncul? Jumlahin, itu maksudnya. Jumlah mata dadu. Jadi peluangnya kan 1 dan 1, 1 ditambah 1 jadi 2. Maka nilai minimumnya ini 2. Sementara nilai tertingginya adalah kalau dua-duanya keluar 6, yaitu di 12. Kita lihatlah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita mau lihat nih probability dari X yang anggotanya jumlah mata dadu yang mungkin muncul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Ada 11 kejadian. Kita lihat di sini ya, jumlah seluruh fungsi probabilitasnya adalah 1 dan tidak boleh negatif. Nah, kita bisa hitung. Keseluruhannya ada berapa? Keseluruhannya ada 36. 6 kali 6. Berapa kali muncul yang 2? Oh, 1. Berapa kali muncul yang 3? 2. Berapa kali muncul yang 4? 1, 2, 3 gitu ya. Berapa kali muncul yang 5? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Itu F nanti menjadi. Jadi kita hitung sekarang. S-nya 36, ruang sampelnya. Peluangnya. Peluang angka dadunya 2 adalah 1/36. Peluang jumlah mata dadunya 3 tadi adalah 2/36. Nah, seterusnya kita punya tadi sampai 6 paling banyak ya. 6 paling banyak terus turun dia. Yang ini. Yang paling banyak yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di yang 8 turun dia. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, turun ya. 3, 2, 1. Jadi kita hitung di sini.
peluangnya ya. Dengan rumus yang klasik tadi. F A per N ya. Atau S. Kita di sini 36 kali ini. Nah, kemudian kita bisa juga melihat distribusi kumulatif. Nah, untuk kumulatif, F kecil menjadi F besar. Karena dia menjumlahkan. Apa itu? Cumulative Distribution Function kita misalkan dengan CDF. Kalau tadi kan PDF, Probability Density Function. CDF, Cumulative Distribution Function ya. Ditampilkan dalam bentuk grafik tangga atau step. Karena dia menjumlahkan. Di mana frekuensi kumulatif ya dari X adalah peluang X yang lebih kecil sama dengan X. Atau sigma dari ya semua nilai ya peluang bawah X PE di sini yang di bawahnya. Kita lihat contohnya apa di sini. F2 yang jumlahnya 2 itu adalah P2 itu sebesar 1/36. Bagaimana dengan yang F3? Enggak namanya. Tama. Tolong ya yang tidak mood ya, hati-hati. F3 itu adalah peluang 2 ditambah peluang 3. Oh, peluang 2-nya kan 1/36 ditambah ya. Peluang 3-nya 2/36. Jadi 3/36 dia jadi kumulatif. Yang di bawah lebih kecil sama dengan 3. Dan seterusnya ya. Kita lihat. Makanya kalau digrafikkan akan membentuk grafik tangga atau step. Nah, ini dia grafik CDF. Tapi maksimalnya 1. Karena tadi asumsinya adalah jumlah seluruh fungsi probabilitas adalah 1. Kalau ini dia seperti distribusi normal. Karena jumlah di bawahnya yang sama dengan 1 ya. Jumlah di bawah kurva sama dengan 1 pada PDF. Sementara kalau pada CDF, di sini kumulatif maksimumnya yaitu nilainya 1. Ya, seperti tidak boleh lebih dari 1. Udah ada salah tuh kalau lebih dari 1. Jadi parameter yang mewakili ukuran pemusatan dan penyebaran bisa kita gunakan 2. Untuk pemusatan adalah min atau rata-rata, di mana mu X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali dengan peluang XI. Sementara penyebaran kita lihat dengan varian, di mana varian atau 2 kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang mu X ya, kuadrat dikali dengan peluang XI. Nah, ini sangat simpel. Apalagi nanti kalau kita sudah hitung ya, insya Allah nggak ada masalah. Ini boleh nanti kita hitung dulu mu, bagaimana mu? Oh, sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikali peluang XI. Jadi XI-nya kan tadi 2 ya. Jumlah mata dadunya. Berapa? Peluangnya? Oh, 1/36. Nah, 2 kali 1/36. Ditambah dengan 3 kali 2/36 dan seterusnya. Sampai yang terakhir tadi 12 dikali 1/36. Dapat. Boleh dikonfirmasi apakah bisa benar 7. Setelah dapat mu X 7, kita bisa cari ukuran penyebarannya atau varian dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI tadi adalah 2 kurang mu X kurang 7. Kuadratkan dulu. Baru dikali lagi dengan PXI. Jadi peluang yang 2 adalah 1/36. Ya. Dan seterusnya semua sama. Sampai 12 kurang 7 kuadrat dikali dengan 1/36. Karena peluang yang 12 juga 1/36. Nah ini. Nanti dapat variannya 5,83. Boleh dikonfirmasi sama anak ya. Menggunakan rumus yang ini dari data yang ini tadi ya. Ini data yang ini. Kita bisa menghitung ukuran pemusatan atau rata-ratanya dan ukuran penyebaran atau variannya. Nah, fungsi kepadatan probabilitas yang kontinu ya.
kita bisa tulis di sini peluang dari X yang lebih kecil dari X tambah dx, tapi lebih besar dari X ya. Itu sama dengan integral dari fungsi X terhadap dx. Jadi, kita bisa masuk teori matematik kalkulus malahan ya, di integral. Dalam melihat peluang juga. Katakanlah fungsi PDF kita itu fx ya. Tadi probability density function. Besar probabilitas per unit interval, nilai variabelnya acak ya. Kemudian fungsi PDF harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh negatif tadi. Atau harus positif kebalikannya. Kemudian integral fungsi PDF sama dengan 1. Karena tadi kan jumlah fungsi probabilitas itu 1. Luas total wilayah di bawah kurva fx adalah 1. Jadi integral fx dx adalah 1. Luas wilayah totalnya 1. Seperti itu. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat. Ini PDF-nya. Nah, kalau kita kasih batas A, B ya. Ada A dan B, kan kita arsir. Kita bisa tulis sekarang. Peluang X yang lebih kecil sama dengan B, tapi lebih besar sama dengan A, itu adalah integral fx dx, tapi dengan batas A ke B. Maka yang kita cari adalah luas ini saja. Sementara yang integral fx dx 1 itu ada dari ujung sini ke batas ujung sini. Itu hasilnya 1. Itu maksudnya ya. Seluruh kurva 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dari di sini. Nah, kan ada nih pernyataan-pernyataannya. Integral fungsi PDF sama dengan 1 atau luas total wilayah di bawah kurva 1. Nah, ini 1. Semuanya 1 ya. Nah, tapi kalau kita split nih, mau lihat yang ini. Kita bisa tulis pernyataannya menjadi baru seperti ini. Bahwa integral dari fx dx dengan batas AB itu sebenarnya adalah peluang dari X yang lebih kecil sama dengan B, lebih besar sama dengan A. Ya, dalam sini. Dan dia tentu lebih kecil dari 1. Tidak sama dengan 1. Karena 1 itu mulai dari ujung sini ke ujung sini ya. Oke. Contoh soal, misalnya pada produksi obat-obatan, oven dapat dipergunakan dengan selang waktu 5 menit, sehingga apabila terjadi kelambatan, bahan kimia harus menunggu sampai oven siap kembali untuk digunakan. Jika X, variabel acak kontinu yang menyatakan waktu tunggu bahan kimia adalah X itu kurang dari 5 menit, tapi tentu lebih besar dari 0 ya. Nah, mungkin nggak boleh 0 menit gitu ya. Lebih besar dari 0. Tentukan kalau pas di 0 berarti ini tidak bekerja atau delay ya. Tentukan fungsi kepadatan probabilitas untuk X. Di kasus seperti ini kita bisa coba terapkan yang tadi. Nah, ini soal aslinya Ibu ambil dari buku ya. Nah, kita bisa tulis peluang ya. Kita tulis dulu ini tadi. Seperti ini kita gambarkan kejadiannya. X kan lebih kecil dari 5, lebih besar dari 0. Maka kita bisa gambarkan fx itu, X-nya itu 1 sampai 5. Nah, di garis kuning ini, kira-kira membernya ya. Jadi dari sini kan nampak sama kita bahwa dia intervalnya 1 menit. Nah, bisa gitu kan. Nah, kita bisa tulis nih. Fungsi X sama dengan 1/5 apabila X lebih kecil dari 5, lebih besar dari 0. Kenapa 1/5? Karena kan ini kalau kita bagi 1, 2, 3, 4, 5 kan? Totalnya kan 1. Setiap intervalnya 1/5 dari 5. Karena totalnya 5. Tadi ya. Kan? 1/5. 0 yang lain. Jadi itu seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Peluang 3,5 lebih X lebih besar sama dengan 3,5. Ini bacanya ya. X lebih besar dari 3,5. Atau 3,5 kan lebih kecil dari X. Berarti X lebih besar dari 3,5. Itu adalah integral 3,5 tak hingga
fx dx. Nah, fx kita kan udah terdefinisi tadi dia 1/5. 1/5 dx ya. Maka kita bisa masukkan fx-nya 1/5 dx. Nah, integral dari 1/5 dx adalah 1/5 x ya. Atau x/5. Nah, kita tinggal masukkan. Kalau 1/5 integral kan 1/5 dx, integralnya kan x, maka jadi 1/5. Nah, karena batasnya tadi batas atasnya udah jelas 5, bukan tak hingga, kita bisa ganti jadi 5. Dari 3,5 menit ke 5. Nah, jadi nanti kita tinggal hitung. X/5, berarti kalau dia 5 per 5 dikurang dengan 3/5 gitu ya. Nanti dapat kita coba kalian cek 3/10. Nah, kalau dari soal tadi yang disuruh cari apa? Tentukan fungsi kepadatan probabilitas. Oh, ya. Fungsi kepadatan probabilitasnya adalah 1/5 dx ya. Fungsinya terjawab. Nah, ini ilustrasi Ibu untuk mencari peluangnya. Coba kita lihat kalau mau tahu peluang X lebih kecil dari 3, lebih besar dari 1. Maka dia integral fx dx dengan batas 1/3. Dengan cara yang sama kita bisa isikan. Nah, kita lihat hasilnya 2,5. Nah, 2/5 ya, bukan 2,5, 2/5. Nah, bagaimana dengan gambar? Nah, kalau digambar kita lihat 1/3, ini 1/3. Yang kuning, benar nggak dia 2/5? Ini, nampak? 1 arsi tadi Ibu bilang kan 1/5. Ini dia 2 kan, terarsir kuning. 2/5. Kita bisa juga lihat yang ini 3,5/5. Yang 3,5/5. Arsirannya ada nggak 3/10? Nanti kalian boleh perhatikan ya. Bahwa perhitungan secara matematis, saya tadi sini pakai pendekatan integral, sama juga dengan visualisasi dengan gambar. Membuktikan bahwa rumus benar ya. Ya, ada kala kita nggak perlu lagi gambar-gambar ini, kita langsung aja pakai rumus. Di kasus-kasus yang kita jumpai mungkin di industri atau di proyek kita. Kemudian ada fungsi distribusi kumulatif kontinu. Jadi tadi yang PDF kontinu ada, CDF kontinu juga ada. Kalau kita mau gambarkan berbarengan, ini fungsi PDF, ini fungsi CDF, karena dia mengakumulasi. Ya. Nah, apa kita lihat di sini? Kalau kita berikan wilayah yang diarsir ya, misalnya di sini yang diarsir kita perhatikan di B dan C. B dan C, maka kita bisa lihat bahwa luas yang diarsir ini adalah FC dikurang F kumulatif C dikurang dengan F kumulatif B. Jadi, di sini terlihat bahwa kita bisa menghubungkan antara grafik PDF dan CDF. Ini FA, total FA. Berarti ini, kalau ini total FB, gitu kan? Karena dia sampai ke belakang FB. Total FC. Ke belakang ya, sampai habis. Nah, bagaimana FC kurang FB? Itu diantara atau integral tadi fx dx dari batas bawah B ke C. Sama dengan langsung fungsi kumulatif C dikurang dengan fungsi kumulatif B ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin penulisan secara matematiknya. Boleh diperhatikan yang Ibu jelasin tadi ya. Nah, ini soal terakhir kita lihat. Misalkan PDF dari besarnya beban dinamik X pada sebuah jembatan ya dalam kilonewton dinyatakan sebagai fungsi Fx itu adalah 1/8 tambah 3/8 X apabila X lebih kecil dari 2 kilonewton ya, lebih besar dari 0 dan 0 yang lain. Maka kita bisa hitung sembarang nilai X antara 0 dan 2 untuk fungsi distribusi kumulatif beban dinamik. Nah, misalnya kita pakai tadi rumus yang kita punya F, X ya.
Kita mau ngambil batasnya 0 ke X. Fungsinya 1/8 dan 3/8. Kita selesaikan ya. Hilangkan integralnya 1/8 menjadi 1/8 T. Kalau ini 3/8, T dt integralnya setengah T kuadrat. Setengah T kuadrat kali 3/8 jadi 3/16 T kuadrat. Kita ingat rumus integral ya. Nah, bentuk terakhir seperti ini dan kita ganti. Nanti nilainya dengan sebarang nilai yang kita mau masukkan. Kalau 0 dengan 2 kita masukkan 0 dan 2. Ini ya, 0 ke X. Nah, ini kalau kita melihat ya, antara 1 sampai 1,5 Newton. Sama tadi. Kita kan sudah punya yang ini. 1/8 X tambah 3/16 X kuadrat. Kita masukkan aja. Berarti F 1,5 dikurang dengan F1. Nah, F1,5 kita isi dengan 1,5. 1/8 kali 1,5 ditambah 3/16 kali 1,5 kuadrat. X-nya atau T-nya tadi kita ganti dengan 1,5. Dikurang dengan 1. Nanti kita dapat di sini 0,297 kilonewton. Untuk penggambaran seperti ini. Penggambarannya ini 1,5. Ini tadi yang kumulatif ya. Yang F1, F1,5. Maka yang ini adalah F1,5 dikurang F1, tinggal yang di sini kan. Jadi kalau ada probability beban dinamik ditanya, antara itu adalah yang ini, besaran yang di sini. Oke. Nah, jadi untuk parameter kontinu sama tadi dengan yang tidak kontinu, ukuran pemusatannya tetap min. Hanya di sini kita menggunakan integral. Mu X adalah integral X kali Fx dx. Sementara untuk varian adalah tau kuadrat sama dengan integral dari xi dikurang mu atau tadi rata-rata kuadrat dikali Fx dx. Jadi ada integralnya, perbedaannya. Pada kasus kontinu kita harus menggunakan pendekatan integral. Kemudian ada juga histogram distribusi probabilitas, yaitu kita menggambarkan ya, peluang ini dalam bentuk grafik batang, di mana luas batang merupakan nilai fungsi probabilitas. Di dalam hal ini kita bisa menghitung tinggi histogram kita memakai persamaan ya. Nah, di mana LB adalah lower boundary atau batas bawah, UB adalah upper boundary atau batas atas. Pada data yang mempunyai interval. Kemudian selain histogram, kita juga punya nilai harapan yang merupakan min dari variabel X. Expectation X ya. Kita lihat di sini bahwa X itu sama tadi dengan rumus rata-rata. Nah, ini pada kasus yang tidak kontinu, pada kasus yang kontinu ya. Kemudian untuk varian sendiri, kita bisa mendapatkan bahwa nilai harapan itu adalah E dari X kuadrat dikurang dengan E X yang dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk materi dari Ibu. Hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada pertanyaan, Ibu persilakan. Jadi tujuan hari ini adalah kita sudah memahami ada teori peluang ya, sampai distribusi peluangnya. Kemudian ternyata teori peluang ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Semua-semua berbasis peluang ya. Seperti hari ini, Ibu kenapa buat kita pertemuan online ya? Sebenarnya Ibu menyikapi surat edaran gubernur ya secara mandiri ya, karena dari kampus sendiri tidak ada respon ya. Bahwa gubernur menyuruh 100% work from home tanggal 7 sampai 9 September sehubungan pelaksanaan PON ya. Dan pada hari ini pun di kota sangat ketat karena kita kedatangan Bapak Presiden ya ke acara PON.
Jadi Ibu juga khawatir mahasiswa nggak tahu nih dari mana aja datangnya ke kampus ya. Jadi untuk menyikapi itu kita buat pertemuan secara online saja karena kita memang boleh. Malah kalau ikut edaran gubernur hari ini harus atau wajib 100% work from home. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Eh, Mengingat tadi Ibu khawatir dengan peluang terjadinya hal-hal yang merugikan mahasiswa Ibu seperti itu. Kemudian apa namanya ya kita perlu juga memikirkan kesehatan ya. Nah, misalnya kita tahu bahwa ada berkembang virus menular seperti monkeypox virus itu ya. Nah, maka kalian siap-siap aja dengan masker. Jadi kalau ada ketemu orang dari luar mungkin boleh atau orang yang baru pulang dari luar daerah kita pakai masker dulu untuk mencegah terjadinya penularan seperti itu. Karena kan sesuatu yang kita cegah ini yang nggak nampak kita lihat ya. Jadi jangan bingung kenapa kita beriman dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya. Ciptaan Allah aja banyak kali yang nggak bisa kita lihat karena ukuran yang kecil atau mikro. Apakah lagi kita mau lihat Allah ya. Jadi berimanlah ya kepada yang tidak bisa dilihat, kepada yang gaib. Nah, karena secara sains aja banyak hal yang tidak gaib itu tidak bisa kita lihat ya. Karena perbedaan mungkin ukuran ataupun perbedaan frekuensi ya. Kita nggak bisa lihat seperti itu. Jadi mudah-mudahan sebenarnya ilmu pengetahuan ini adalah memperkuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kalau mahasiswa Ibu ada yang mau bertanya. Nggak ada? Waktu juga udah mepet ya? Oke. Sekali lagi rajin-rajinlah ya belajar supaya setiap diundang bertanya selalu ada pertanyaan. Ketika kita diundang bertanya tidak ada pertanyaan menunjukkan bahwa kita belum maju. Masih developing. Belum jadi orang yang develop ya. Masih jadi orang yang tertinggal ya. Jadilah orang-orang yang maju, salah satu kriterianya adalah responsif ya, aktif. Jadi misalnya kan kita ketemu orang nih, atau tamu. Kemudian dia nggak tahu ngomong ya, itu menunjukkan kita tidak maju. Tapi kalau kita responsif, ada aja yang bisa kita bawa ya, untuk ramah tamah segala macam. Itu menunjukkan kita orang maju. Ya. Begitu juga dalam perkuliahan. Diundang bertanya, adalah pertanyaannya. Walaupun kita sudah tahu jawaban, mungkin teman-teman nggak tahu, dengan kita bertanya, yang nggak tahu jadi tahu. Jadi manfaat yang Ibu sering bertanya, Ibu udah tahu jawaban. Ya. Kalau misalnya ada forum, Ibu bertanya, Ibu tahu jawabannya. Apalagi kalau di seminar hasil atau sidang ya, Ibu nggak akan bertanya, Ibu nggak tahu jawaban, karena nanti Ibu nggak bisa menilai. Dosen itu kan menilai kemampuan mahasiswa menjawab. Nah, Ibu tahu jawabannya, tapi kita bertanya, bukan mau tahu, untuk evaluation ya. Nah, kadang-kadang kita bertanya kalau di sebuah forum untuk membantu teman-teman yang lain atau saudara-saudara kita yang lain. Jadi berpahala bertanya itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan yang pandai-pandai di kelas bertanya aja. Kalau yang memang tidak tahu bertanya ya. Nah, kita yang sudah tahu bertanya itu membantu kawan-kawan dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Baik, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sekali lagi ya, insya Allah minggu depan kita sudah jumpa lagi secara offline. Ibu pada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lok.